Jadi kasus ini tepatnya tahun 1970-an di Prancis, yang mana pada saat itu ada teror yang sangat meresahkan warga gitu. Sampai-sampai nih polisi itu susah mencari pelakunya siapa, dan sampai mendapatkan jalan buntu. Tapi ternyata akhirnya harus nonton pokoknya sampai selesai. Oke, mari kita bahas. Jadi pada rentang bulan Juli 1978 sampai bulan Desember 1979-an lah, tepatnya di Oisy, Prancis, itu ada teror yang sangat-sangat mengerikan, yaitu ada teror penyerangan dan pembunuhan yang mana kasus ini cukup sulit dan ribet untuk dipecahkan. Jadi pada bulan Juli 1978 ada seorang wanita muda Prancis bernama Karin yang ditembak di dalam mobilnya setelah dia keluar atau pulang dari bioskop. Tapi untungnya dia bisa terselamatkan. Tetapi sayangnya dia tidak bisa mengidentifikasi siapa dan seperti apa pelakunya. Dan beberapa hari setelah itu, kepolisian langsung mendapatkan surat atau catatan tulisan yang isinya intinya adalah, Karin tahu siapa saya. Wanita 17 tahun yang sering berkeliaran di malam hari adalah target yang sangat saya sukai. Lain kali aku akan mengincar jantung. Kurang lebih seperti itulah isinya. Terus nih, polisi juga mendapatkan informasi bahwa mobil Karin dilaporkan hilang. Padahal nih mobil ini itu sangat penting untuk penyelidikan, mengingat Karin ditembak di dalam mobil ini. Nah, tapi akhirnya mobil ini ditemukan tidak jauh dari titik TKP lah. Ya seperti ada yang memindahkan gitulah, tapi entah siapa. Nah, tetapi ketika polisi sampai di sana untuk melakukan olah TKP atau penyelidikan lah, saat polisi membuka pintu mobilnya, mobil itu langsung meledak dan terbakar. Ya alhasil, barang bukti di mobil itu lenyap semua. Pada bulan-bulan setelah serangan pada Karin, dua wanita lainnya dilaporkan menjadi korban lain. Tapi seperti biasa, seperti kasus sebelumnya, kasus pertama, kasus Karin, tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengidentifikasi siapa penyerang atau pelakunya. Pokoknya pada akhirnya tidak ada satupun petunjuk yang dapat mengarahkan pada si pelaku. Polisi juga mendapatkan jalan buntu dan semua orang itu merasa terancam dan takut. Di detik ini sebenarnya polisi sudah membuat sketsa si pelaku, tetapi tetap saja polisi tidak bisa mengidentifikasi siapa si pelaku. Singkat waktu di bulan Desember 1978 ada penyerangan lagi nih pada seorang gadis muda yang berusia 19 tahunan lah yang bernama Yolande. Tapi sayangnya karena luka yang dia terima cukup fatal, dia pada akhirnya meninggal dunia. Nah, di sini titik baliknya. Karena merasa si pelaku berhasil membodohi polisi berkali-kali, si pelaku sampai mengirimkan surat kepada polisi untuk bentuk kayak ledekan atau menantang gitulah. Dan isi surat atau catatannya kurang lebih seperti inilah. Hati-hati dengan hewan yang diburu dan terluka, karena saat dia marah, dia akan berubah menjadi sangat berbahaya. Aku sudah terbiasa dengan darah dan tragedi. Aku berharap untuk menikmati ini bersama kalian. Mungkin maknanya kurang lebih seperti inilah. Jika polisi terus-terusan menyelidiki kasus ini, si pelaku itu akan makin brutal. Dan dia, si pelaku nih, itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Dan pada akhirnya dia berharap bisa menikmati ini bersama kalian. Ya, kalian ini mungkin polisi. Aduh, ini emang terlalu psikopat sih. Nah, surat ini memang terlihat mengancam, menakutkan juga. Tetapi kali ini polisi sudah belajar banyak tentang siapa si pelaku. Dan benar saja, ternyata surat inilah titik balik atau blunder besar dari si pelaku. Alain Lamare adalah seorang kepolisian asal Prancis. Namun sebenarnya dia memiliki dua pekerjaan. Satu sebagai penegak hukum atau polisi, dan satu lagi sebagai penjahat. Nah, penjahat? Yap, tidak salah lagi. Alainlah pelaku dari semua teror dan kejahatan ini semua. Wow. Dan fakta lain adalah dialah juga yang selalu menangani kasus-kasus kejahatan yang dia buat sendiri. Jadi singkatnya, dia bekerja untuk menangkap dirinya sendiri. Jadi wajar sekali ketika kasus ini tak terpecahkan dan selalu menemukan jalan buntu, karena dia selalu memalsukan segala hal dari hasil wawancara hingga bukti. Pokoknya pada saat itu tidak ada polisi satupun yang menyadari kalau pelaku penyerangan dan teror selama ini adalah kepala penyelidik itu sendiri alias polisi.
Dia, Alain, yang berposisi sebagai kepala penyelidik kasus, itu selalu memberikan anak buahnya petunjuk palsu agar penyelidikan itu melenceng kemana-mana dan rancu. Alain juga pandai dalam hal menipu karena ternyata dia mantan seorang militer sebelum bergabung ke polisi. Jadi hal ini memberinya keahlian yang sangat terasah sebagai perancang strategi. Ditambah lagi nih, pekerjaannya sebagai polisi memberinya akses ke berbagai macam informasi dan kebal terhadap hukum. Aduh, ya pokoknya dia menikmati permainan ini yang dia buat sendiri. Ingat dalam kasus Karin yang mobilnya meledak tiba-tiba saat polisi membuka pintu? Yap, dialah yang melakukan itu juga. Metode ini sering dilakukan Alain dalam beberapa kasus untuk menghancurkan barang bukti. Bahkan nih untuk menghindari kecurigaan, dia bahkan pernah membuka salah satu pintu mobil secara langsung agar terlihat seperti dia tidak tahu apa-apa, dan mobil itu juga langsung meledak dan terbakar. Memang ledakannya tidak terlalu dahsyat, tapi bisa cukup untuk membakar mobil itu. Bahkan saat Alain memanipulasi mereka dengan memberikan wawancara yang menyesatkan, mereka berhasil dibuat salah dan mengidentifikasi orang yang sebenarnya sangat-sangat berbeda. Nah, ingat dengan sketsa pelaku yang pernah dibuat oleh polisi? Yap, sebenarnya kalau kita teliti dan lihatlah, sebenarnya sketsa pelaku itu mirip dengan Alain. Tapi ya pada saat itu, polisi dan tim lainnya itu tidak menaruh kecurigaan pada Alain. Di sini nih, tanpa sepengetahuan Alain, ada kelompok kecil rahasia dari penyidik yang sudah memulai mengumpulkan informasi tentang dirinya. Karena beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa setiap kali ada petunjuk baru dari si pelaku, Alain lah yang pertama kali datang ke TKP. Kayak udah tahu dan aneh lah pokoknya pada saat itu. Mereka juga memperhatikan bahwa surat yang dikirim pelaku ditulis dengan gaya tulisan yang sama persis dengan catatan polisi milik Alain. Bentuk huruf pun itu serupa. Kelompok penyidik rahasia ini juga dengan cepat menyadari bahwa Alain ternyata juga penggemar senjata dan memiliki pengetahuan mekanik dan paham bagian-bagian mesin mobil. Jadi ini semakin membuat kepolisian curiga dengan Alain. Jangan-jangan ledakan di dalam mobil itulah Alain juga. Nah, ketika kelompok penyelidik rahasia ini membagikan temuannya kepada atasan mereka, surat perintah penangkapan langsung dibuatkan untuk Alain. Jadi ternyata mereka juga menemukan fakta lain bahwa pimpinan mereka itu juga ternyata sudah memiliki kecurigaan terhadap Alain dan sudah mengumpulkan beberapa informasi juga. Lalu mereka kumpulkan dan fix ya udah buat surat penangkapan. Dan akhirnya Alain ditangkap di kantornya sendiri pada saat dia tengah berakting seakan-akan lagi menganalisa data dari kasus pembunuhan Yolande. Pada saat ditangkap, Alain tidak berpura-pura menyangkal atau menolak kejahatannya. Dia malah membuka penyamarannya di ruang interogasi. Dia bahkan berteriak, "Kalian cukup cerdas juga untuk langsung memborgolku, wahai para polisi tol. Jika tidak, aku pasti sudah akan membunuh kalian semua." Penggeledahan langsung dilakukan di apartemen Alain. Polisi langsung menemukan daftar nama orang-orang yang kemungkinan inilah calon selanjutnya dari Alain. Akhirnya, polisi menyerahkan daftar tersebut dan bukti-bukti lainnya ke pengadilan. Tapi dalam persidangan, Alain dinyatakan gila atau memiliki kelainan mental lah, dan terbebas dari segala macam hukum pidana resmi. Ya, walau begitu, dia dijatuhi hukuman seumur hidup di rumah sakit jiwa. Nah, dengan kejadian ini semua, tentu dong nama polisi jadi rusak. Agar nama penegak hukum sempat tidak tercemar, Departemen Kepolisian sempat membuat surat yang membuat seolah-olah Alain telah mengundurkan diri. Tapi ya sayangnya, Alain menolak menandatangani surat tersebut. Nah, tapi nggak sampai di sini nih, ada hal aneh atau kejanggalan. Saat Alain di rumah sakit jiwa dan diawasi oleh psikiater penuh, psikiater itu mengatakan bahwa kondisi mental Alain ya stabil, normal-normal aja dan memenuhi syarat untuk diproses hukum. Ya intinya Alain tidak gila. Ya berarti Alain selama ini hanya pura-pura gila. Alain sekarang masih hidup kok, usianya sekitar 67 tahunan. Wah, ini kasus cukup parah juga sih kalau polisi melakukan kriminal. Soalnya dia akan mendikte jalannya penyelidikan dan hukum, dan udah pasti bisa men-setting supaya dia kebal hukum. Kayak kasus apa ya, kayak kenal yang mirip-mirip lah. Silahkan komen. Thanks udah nonton dan bye.